Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Talizin Musyafa dengan NIM 17106230027. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan Google BigQuery. Nah, sebelum itu mari kita memahami apa itu Google BigQuery dan apa saja fitur-fitur yang ada di Google BigQuery. Nah, jadi dimulai, apa itu Google BigQuery? Nah, jadi Google BigQuery adalah layanan cloud data warehouse dari Google yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data dalam jumlah besar. Karena bersifat serverless ini, pengguna tidak perlu repot mengatur server atau sumber daya teknis lainnya. Kalian tinggal unggah data, jalankan analisis, dan BigQuery yang urus semua infrastrukturnya. Dengan kemampuan ini, BigQuery cocok banget buat perusahaan yang butuh kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam mengelola data. Lalu, kira-kira apa aja sih fitur utama dalam BigQuery ini? Yang pertama ada arsitektur serverless. Jadi kalian tidak perlu lagi ngurus mesin virtual atau pengelola server manual. Semua infrastrukturnya dihandle sama Google Cloud. Jadi tinggal fokus kepada data yang diinput. Nah, yang kedua yaitu efisiensi biaya. Nah, BigQuery kasih 10 GB penyimpanan gratis dan juga 1 TB pemrosesan data gratis setiap bulannya. Nah, hal ini cocok untuk pembisnis yang mau hemat biaya tapi tetap butuh performa yang maksimal. Nah, fitur yang ketiga ada pemrosesan real time. Selain data batch, BigQuery juga dapat memproses data secara real time. Ini penting untuk analisis cepat yang butuh insight secepat mungkin. Nah, selanjutnya yaitu data life cycle di BigQuery. Nah, BigQuery ini em, bantu semua tahapan dalam siklus hidup data, mulai dari pengambilan data sampai ke penyajian hasil analisis. Nah, berikut tahapannya. Yang pertama ada ingest atau pengambilan data. Ini adalah proses masukin data atau input data ke dalam BigQuery. Kalian bisa unggah file kayak CSV, JSON, ataupun FRAW, dan lain sebagainya langsung dengan Google Cloud Storage dan alat ETL atau Extract, Transform, dan Load. Yang kedua ada store atau penyimpanan data. Nah, setelah datanya masuk ke BigQuery, nah BigQuery ini bakal simpan dalam tabel yang udah dioptimalkan. Kalau data kalian banyak ataupun bisa dipartisi atau di cluster biar performa query-nya makin cepat. Nah, tahapan yang ketiga ada proses atau pemrosesan data. Dengan SQL sederhana yang udah umum dipakai, BigQuery ini bisa diolah transformasi dan agresi data besar dengan cepat. Kalian tidak perlu nunggu lama untuk hasil analisisnya. Nah, yang keempat ada analisis data. Di sini kalian bisa analisis data menggunakan SQL langsung di BigQuery. Kalau butuh visualisasi atau integrasi machine learning, ada alat khusus kayak Google Data Studio ataupun BigQuery ML yang bisa dipakai. Dan tahapan yang kelima ada delivery atau visualisasi. Hasil analisis yang kalian buat dapat dibentuk menjadi visualisasi dengan alat seperti Looker, Tableau, ataupun Google Data Studio. Nah, hal ini biar lebih gampang dipahami dan juga disampaikan ke tim atau pemangku keputusan. Oke, selanjutnya SQL pada BigQuery. Nah, BigQuery ini mendukung dua varian SQL. Yang pertama yaitu standar SQL dan yang kedua ada legacy SQL. Secara default, BigQuery menggunakan standar SQL karena lebih modern dan memiliki fungsionalitas yang lebih kaya. Nah, perbedaan utama standar SQL dan legacy SQL. Yang pertama ada escaping reserved keywords. Nah, di standar SQL pengguna kata kunci yang reserved harus diapit dengan tanda backtick. Nah, sedangkan di legacy SQL menggunakan tanda kurung siku. Nah, yang kedua union operation. Standar SQL menggunakan union all untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Di legacy SQL, penggabungan ini bisa dilakukan menggunakan koma. Nah, yang ketiga ada tipe data. Oke.
Standar SQL mendukung tipe data pertama seperti geospatial atau JSON yang tidak tersedia di legasi SQL. Oke, setelah kita mengetahui apa itu BigQuery, selanjutnya kita akan eh, mencoba atau mempraktekkan bagaimana cara menggunakan BigQuery ini. Nah, yang pertama, kalian harus mengetik di Google atau platform lainnya, yaitu dengan BigQuery Sandbox. Setelah itu, klik yang paling atas. Nah, di sini muncul BigQuery Sandbox. Saya akan menjelaskan sedikit tentang BigQuery Sandbox. Jadi, BigQuery Sandbox ini adalah sebuah fitur dari Google BigQuery yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data tanpa harus mengatur pembayaran atau memberikan informasi eh, kartu kredit. Nah, fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna yang ingin mencoba atau belajar menggunakan BigQuery tanpa risiko biaya yang tinggi. Nah, setelah itu langsung saja kita mulai. Pertama, klik bagian ini, go to BigQuery. Oke, di sini adalah tampilan utama dari Google Cloud BigQuery. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu kalian harus membuat sebuah apa namanya sebuah ruangan, yaitu di sini bagian sini project. Nah, di sini kalian harus membuat project dan menginput file yang ingin dianalisis. Sini klik new project. Oke, setelah itu ketik project yang ingin dinamai. Di sini saya akan membuat namanya yaitu project tutorial BigQuery. Nah, di sini langsung klik create. Oke, tunggu sekejap hingga loading selesai. Nah, setelah itu kita klik select project. Oke, lalu bagaimana caranya menginput file database atau data lainnya sehingga nanti bakal kita analisis. Caranya adalah klik bagian add. Nah, di sini kalian dapat menginput file dari berbagai cara. Yang pertama yaitu dari local file atau file yang ada di komputer atau laptop Anda, yaitu ada di Google Cloud Storage atau connection to external data source, ataupun dari auto create external and big table from cloud storage. Nah, di sini saya akan menginput file dari laptop saya, yaitu local file. Oke, di sini kita akan menjumpai menu seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu select file yang ingin kita analisis dari laptop. Klik browser. Nah, di sini saya akan menganalisis dataset dari penjualan mobil. Klik open. Oke, dan pastikan datasetnya itu berbentuk CSV. Nah, setelah itu kita mengisi dataset dari data ini. Pertama, create new dataset. Nah, di sini kita isi dataset ID-nya, bebas mau isi apa aja. Di sini saya akan mengisikan dataset penjualan bill. Oke, setelah itu create dataset ya, dan table. Di sini table saya akan mengisi penjualan penjualan mobil. Oke. Nah, selanjutnya bagian skema diklik auto di checklist bagian auto detect. Oke. Nah, selanjutnya create table. Kita tunggu sesaat. Oke, setelah muncul ini kita pencet go to table. Nah, di sini adalah dataset yang saya sudah buat. Kita klik preview. Nah, di sini saya sudah membuat dataset dari penjualan mobil dari kategori tanggal, dealer, merek, tipe, harga, jumlah penjualan, lunas atau kredit, warna, tahun, pembeli, lokasi, diskon,
dan atau cicilan bulanan. Oke. Lalu bagaimana sih cara kita menganalisis datanya? Cara kita memerintahkan query-nya? Nah, di sini ada menu yang namanya query. Di sini langsung kita klik. Selanjutnya pada menu ini adalah menu di mana kita harus menuliskan kode untuk memerintahkan apa yang kita analisis pada dataset yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya akan membuat perintah bagaimana penjualan mobil daripada lokasi. Nah, langkah pertama kita harus mengetik lokasi. Lokasi belum berapa penjualan hash total penjualan. Oke, di bawahnya tulis grup by lokasi. Yang di bawahnya order by lokasi. Jadi di sini ada sedikit typo. Nah, di sini bakal muncul notifikasi di query will proses. Artinya query yang sudah kita ketik ini sudah benar. Nah, bagaimana cara menampilkan hasilnya? Pada bagian ini ada menu bertuliskan run. Kita klik sekali. Oke, di bawahnya ada hasil dari query yang sudah kita buat. Nah, tadi kan kita sudah mencari jumlah penjualan terhadap lokasi. Di sini muncul lokasi dan jumlah total penjualannya. Nah, selain itu, kita dapat melihat visual lain dalam bentuk chart, yaitu line, bar, dan juga scatter. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis perihal jumlah penjualan mobil per tipe mobil. Oke, ini kita hapus dulu, ini juga kita hapus. Nah, ini pertama kita harus menuliskan tipe, tipe, jumlah penjualan, penjualan, hash, total penjualan, sorry, total penjualan. Nah, di bawahnya tulisan ini grup by tipe, tipe, di bawahnya order by tipe. Nah, muncul notifikasi lagi di sini proses. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita klik menu run. Nah, di bawah adalah hasil dari uh, menuliskan query tadi. Yang pertama ada Accord dengan total penjualan 2, Avanza dengan total penjualan 1, dan sebagainya. Ini juga kita bisa lihat visual chart dari tipe line, tipe bar, dan juga tipe scatter. Oke, maka demikian tutorial singkat yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.